Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh pendengar podcast Ngumpul dari Big Reds Balikpapan. Kita ketemu lagi di episode ke-8 untuk persiapan game week ke-6 melawan Brentford. Oke, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan untuk teman-teman narasumber. Brentford ini adalah tim yang notabene tim promosi untuk di musim 2021-2022. Tapi sejauh ini kiprahnya nggak seperti Norwich ya teman-teman, yang sama-sama juga tim promosi. Sejauh ini Brentford hasilnya selalu positif. Nah, hal apa yang membuat Brentford ini bisa meraih hasil positif dibanding tim promosi yang lain? Apakah itu dari faktor taktik atau dari hal-hal lain yang belum kita ketahui? Lalu untuk man to watch dari kubu Liverpool atau dari Brentford itu siapa aja? Terus Brentford ini kan kalau tidak salah menganut sistem Moneyball seperti klub Liverpool juga. Nah, dari Moneyball-nya Brentford dan Liverpool ini apakah ada kesamaannya atau memiliki perbedaan? Terus ke pertanyaan keempat yang terakhir, jika teman-teman narasumber boleh berandai-andai untuk merotasi starting line up yang udah pakem, kira-kira pemain siapakah yang bakal dicoba menggantikan starting line up yang udah ada? Oke, sekian dari pertanyaan saya sebagai host. Terima kasih. Kali ini kita bakal ngebahas pertandingan antara Liverpool melawan Brentford. Jadi kalau teman-teman pada belum tahu siapa sih Brentford ini, Brentford ini salah satu tim promosi musim ini ya. Salah satu tim promosi yang cukup menyulitkan juga sejak game week pertama. Karena di pertandingan pertama sendiri Brentford berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor akhir 2-0. Jadi 5 pertandingan awal sendiri Brentford sudah memenangkan 2 laga dengan 2 hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sekarang berada di posisi 9. Ya, salah satu pencapaian yang luar biasa ya bagi tim asuhan Thomas Frank. Jadi kalau kita ngebahas masalah Brentford ini salah satu tim yang menganut sepak bola pressing kurang lebih seperti Jurgen Klopp ya. Karena kita tahu kecepatan dari pemain-pemain Brentford sendiri lumayan di atas rata-rata. Apalagi kita tahu gelandang dari Brentford sendiri itu juga cukup muda dan masih lagi apa ya istilahnya, masih bagus lah untuk mengandalkan fisik. Terlebih lagi juga Brentford memiliki striker yang cukup tajam di Premier League, si Toney. Jadi tim ini bakal menyulitkan Liverpool untuk malam ini sih sepertinya. Dari Brentford ya, cukup banyak pemain yang sangat mengejutkan di awal musim ini. Kita bisa tahu kiper si Raya, terus backnya Pinnock, dan juga duet dari kaptennya Jensen. Terus juga gelandang yang salah satu hasil akademi dari Liverpool, Sergi Canos, itu juga bisa membahayakan di tiap-tiap pertandingan. Dan yang sudah pasti juga striker yang tadi saya sebutkan, si Ivan Toney, salah satu penyerang yang sangat-sangat perlu diwaspadai untuk semua tim Premier League. Untuk dari Liverpool, ya kembalinya trio lini serang ya setelah kemarin diistirahatkan waktu di Carabao. Jadi lini serang tetap Mohamed Salah, Sadio Mane, dan juga Diego Jota. Mungkin yang sedikit berbeda nanti karena absennya dari 2 pemain Liverpool ya, Thiago dan juga Keita. Kemungkinan pos di lini tengah ini bakal ada Curtis Jones yang mungkin bisa jadi salah satu motor serangan dari lini tengah yang bakal ditopang oleh Henderson dan juga Fabinho. Jadi kita bakal ngebahas lagi tentang Moneyball yang diterapkan dari Brentford. Apakah memiliki kesamaan dengan Liverpool? Kalau untuk sistem yang dianut sih saya rasa berbeda ya. Karena dari Liverpool sendiri sistem Moneyball-nya
lebih mengutamakan banyak pemain-pemain dari akademi dan juga beberapa pemain di luar akademi yang dipilih secara langsung oleh tim scouting. Jadi kalau di Liverpool itu ada seperti Ian Graham yang bakal mengolah data pemain-pemain yang diberikan oleh tim scouting Liverpool sendiri dan bakal dinego oleh Michael Edwards, apakah memang ini cocok untuk berada di tim atau tidak. Nah, sedangkan di Bradford sendiri, otak dari Moneyball-nya sendiri itu dari pemilik Bradford, si Matthew Benham sendiri, dan si koleganya itu Ankersen. Jadi kedua orang ini adalah otak di balik sistem Moneyball yang diterapkan oleh Bradford. Jadi dari Bradford sendiri itu ada 3 hal yang membuat sistem Moneyball mereka berjalan. Yang pertama itu mereka bakal berinvestasi dari pemain-pemain di luar Liga Inggris atau pemain-pemain dari Britania. Karena kita tahu sendiri pemain-pemain dari Britania itu di pasaran harganya cukup naik ya, apalagi semenjak ada sistem homegrown dan juga non homegrown. Dan yang kedua, mereka merekrut pemain itu berdasarkan data dan statistik. Jadi ini yang mempunyai kemiripan sama Liverpool. Jadi Liverpool bakal merekrut pemain berdasarkan data dan statistik yang didapat oleh tim scouting. Begitu juga oleh Bradford. Jadi mereka bakal menentukan pemain berdasarkan data dan statistik si pemain. Dan yang ketiga, mereka bakal merekrut pemain dengan standar usia yang sekiranya masih muda. Jadi mereka bakal membuat pemain tersebut menjadi pemain yang cukup mahal di jendela transfer, tetapi umurnya masih di kisaran pemain-pemain produktif. Itu yang membedakan sistem Moneyball antara Liverpool dan juga Bradford. Jadi Bradford ini salah satu tim yang hampir bangkrut ya kalau bisa dibilang sebelum masuknya Matthew Benham sendiri. Jadi ketika Benham masuk, sistem ini dijalankan, Bradford adalah salah satu tim yang cukup produktif untuk menghasilkan pemain-pemain bagus. Kita bisa tahu seperti Neil Maupay, terus Said Benrahma dan juga Oli Watkins adalah 3 nama yang saat ini lagi naik ya di Premier League di beberapa musim tersebut. Jadi Neil Maupay sendiri itu dibeli dari tim kalau nggak salah Liga 2 Perancis. Terus Said Benrahma itu dibeli dari Nice, dan Neil Maupay itu dari tim Liga 4 Liga Inggris. Jadi nama-nama yang sekiranya tidak pernah terdengar oleh ini ya, oleh banyak orang. Tapi tim scouting dari Bradford itu mendapatkan pemain-pemain tersebut dengan data dan statistik yang cukup lumayan bagus. Itu yang bikin sistem Moneyball mereka berjalan. Ngebahas line up yang bakal diturunkan Liverpool. Kemungkinan besar pemain-pemain inti dari Liverpool ini bakal memulai laga dari menit awal ya, karena pertandingan sebelumnya sudah diistirahatkan ketika melawan Norwich di ajang Carabao Cup. Tapi kita juga bakal mengistirahatkan pemain sih menurut saya, karena pertandingan selanjutnya kita bakal melawan FC Porto di ajang Liga Champions. Jadi kalau kita boleh mengotak-atik skuad dari Liverpool untuk pertandingan nanti malam, kemungkinan besar untuk kiper ya tetap sih ya dari Alisson Becker. Kemungkinan duet lini tengah dari center back, kemungkinan Virgil van Dijk bakal memulai laga dari menit awal, mungkin bakal ditemani oleh Joel Matip, karena kemungkinan Ibrahima Konate bakal ditaruh untuk pertandingan melawan FC Porto, karena di pertandingan terakhirnya juga Ibo juga cukup bermain sangat baik ya. Dan untuk fullback kanan kemungkinan Trent Alexander-Arnold bakal turun lagi dari menit awal, karena kebugarannya juga sudah dipantau dari beberapa pertandingan sebelumnya itu cukup baik, sudah ada peningkatan. Kemungkinan di fullback kiri
saya sih pengennya Tsimikas, karena pemain tersebut juga lumayan menunjukkan grafik permainan yang sangat baik di setiap pertandingannya. Jadi cukup untuk mengistirahatkan Robertson buat pertandingan melawan FC Porto. Nah, kalau untuk lini tengah, kemungkinan besar Fabinho bakal memulai laga dari menit awal dan bakal ditopang oleh Henderson, karena sosok Henderson ini mempunyai daya magis ya untuk lini tengah Liverpool. Karena kita tahu sendiri fighting spirit Henderson juga kalau bisa dibilang seperti Gerrard, tapi belum menyamai. Kemungkinan lini tengah, saya sih berharapnya Curtis Jones bakal diberi kesempatan lagi ya untuk pertandingan malam ini. Seperti halnya kemarin waktu melawan Norwich City di Carabao Cup. Jadi memainkan Curtis Jones di lini tengah bakal membuat warna baru dari penyerangan Liverpool ya. Dan untuk lini serang, kemungkinan trio Mane, Jota dan Salah bakal tetap memulai dari menit-menit awal. Tapi kalau boleh sih Minamino diberikan kesempatan dulu untuk menggantikan Jota, karena kita tahu beberapa pertandingan sebelumnya Jota juga kalau bisa bilang banyak membuang-buang peluang yang harusnya ini gol, malah dibuang saja gitu peluangnya. Jadi sudah waktunya untuk mengistirahatkan Jota dulu untuk mengembalikan lagi kondisinya dan juga mengintrospeksi juga dari dirinya sendiri. Kenapa beberapa peluang kemarin nggak bisa jadi gol? Dan sedangkan Minamino kemarin kita tahu di Carabao Cup sendiri, walaupun memang yang dilawan adalah Norwich City, tapi insting pencetak gol Minamino juga cukup tinggi di pertandingan kemarin. Jadi layak sih untuk mendapatkan tempat di pertandingan malam ini. Pertandingan ini bakal berjalan terbuka sih menurut saya, karena kedua pelatih juga bukan tipikal tim yang memainkan sepak bola bertahan. Jadi bakal ada jual beli serangan. Itu sih yang sangat seru. Dan prediksi skor untuk kemenangan Liverpool 3-0 lah. Malam ini harus clean sheet lagi. Salah juga bakal mencetak gol lagi dan mencetak rekor 100 gol di Premier League. Jadi yang ini yang kita patut ditunggu ya. Jadi Mo Salah ini bakal menjalani beberapa pertandingan yang syarat akan sejarah. Jadi ketika Salah mencetak gol, dia bakal mengukir sejarah baru buat dirinya sendiri dan juga Liverpool. Itu sih yang menambah motivasi dari Liverpool untuk memenangkan laga ini. Baik, Liverpool akan berhadapan dengan Brentford, tim promosi yang merupakan tim promosi terbaik menurut saya ya, sejauh 6 game week yang akan berjalan sejauh ini. Dan hasil positif yang didapatkan oleh Brentford tidak lepas dari taktik yang jitu diterapkan oleh pelatih. Kalau saya melihat strateginya adalah mereka bermain dengan 3 back dan 2 wingback yang sama baiknya dalam menyerang dan bertahan. Saya lihat juga Brentford ini mirip seperti Sheffield United, akan tetapi memiliki lini serang yang lebih baik. Ya, sejauh ini saya melihatnya sebagai Brentford sebagai musuh yang akan menyulitkan Liverpool. Oke, untuk man to watch dari Brentford tentunya Ivan Toney memiliki kemampuan finishing yang baik dan lini bertahan dari Brentford yang solid. Akan tetapi saya yakin lah untuk Ivan Toney akan mendapatkan perlawanan yang sengit dari Virgil van Dijk, dan duetnya siapapun itu pasti akan menyulitkan Toney. Untuk main to watch dari Liverpool tentunya masih bertumpuan pada trio Mane, Jota dan Salah. Untuk gelandang akan lebih variatif ya, saya kira dengan absennya Keita dan Thiago, kemungkinan ada Curtis Jones yang akan bermain, Fabinho dan Henderson. Saya kira
lini bertahan Liverpool akan komplit ya, diisi oleh Arnold, Van Dijk, Matip dan Robertson. Ya, untuk karakteristik tim ya bisa disebut Brentford dan Liverpool ya katanya sama gitu ya. Moneyball ya bisa dibilang sama kan, tapi memang Brentford kan beda pasar dengan Liverpool gitu. Kalau pemain-pemain Brentford itu pasarannya tim-tim papan tengah ke bawah di Liga Inggris ya, seperti Neil Maupay dan Said Benrahma yang saya tahu. Dan ya untuk Moneyball yang skala menengah ke atas tentunya Liverpool bisa dibilang salah satunya ya. Akan tetapi baik Brentford maupun Liverpool tidak sebaik Atletico Madrid maupun Benfica ya dalam Moneyball. Saya rasa seperti itu sih. Untuk kemungkinan rotasi ya, kalau dari Liverpool karena akan menghadapi FC Porto di Liga Champions, ya opsi terbaiknya adalah memainkan kembali Kostas Tsimikas, lalu memainkan kembali Ibrahima Konate yang sudah kita lihat bermainnya cukup baik mendampingi Virgil van Dijk. Untuk di lini tengah ya kita sangat membutuhkan Henderson, jangan sampai dirotasi. Mungkin Minamino bisa bermain di lini tengah menjadi attacking midfielder yang sesekali mengisi pos nomor 9 karena Mane dan Jota cukup fleksibel menjemput bola agak ke belakang. Dan untuk rotasi saya kira hanya itu sih. Untuk prediksi skor dengan sengitnya melawan Brentford saya kira Liverpool akan menang 2-0 ya. Oke, terima kasih untuk atensi dari Bang Doni dan Ketua Irfan telah memberikan opininya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita tutup episode ke-8 podcast ngumpul kali ini, saya juga ingin memberikan prediksi skor kurang lebih karena Liverpool akan melawan Porto juga, jadi pemain yang akan disiapkan juga lebih baik kita masukkan aja Kostas Tsimikas, betul seperti kata Bang Doni. Robertson kita simpan untuk melawan Porto di Liga Champions nanti. Prediksi skor kemungkinan 2-0 untuk Liverpool. Harapannya juga tetap clean sheet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You'll never walk alone.